Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 6, ya. 7. 6 atau 7? Sekarang akan masuk 7. Taib. Hadis nomor 7. Bab ma yaqulu idza kharaja minal khala. Bab apa yang diucapkan tatkala keluar dari tempat buang hajat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang kita baca dari awal kita membaca kitab ini sampai hadis ke-7 masih semuanya berkaitan dengan bab atau kitabut taharahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang bersuci dari apa yang telah diriwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis-hadis yang telah kita baca sampai hadis ke-7 mengingatkan kita tentang sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya
dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di mana pembahasan-pembahasan yang seperti ini berkaitan dengan buang hajat, adab buang hajat, merupakan perkara yang dianggap remeh oleh sebagian orang saat itu. Sampai ada beberapa orang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan sebuah pertanyaan, ya, dia berkata dengan pertanyaan yang menunjukkan akan keheranan. Ya, beliau bercerita, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala bercerita, ada seorang musyrik berkata kepadanya, hal 'allamakum, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian hatta al-khira'ah? Hatta al-khira'ah, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian sampai masalah buang hajat? Ya, sampai masalah buang hajat apakah juga diajarkan oleh Nabi kalian? Maka Salman Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, na'am, ajal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami semua hal sampai masalah buang hajat. Kemudian Salman menyebutkan permasalahan, insyaallah nanti kita akan masuk pembahasannya pada hadis ke-8, di mana Nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami apabila buang hajat, maka tidak, Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat. Ya, kami tatkala buang hajat tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga larang kami membersihkan hajat dengan menggunakan kotoran atau tulang. Dengan melarang kami istijmar atau istinja dengan menggunakan kotoran atau tulang. Ini menunjukkan bahwa Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang sempurna, agama yang memberikan bimbingan kepada pemeluknya dalam semua keadaan yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Islam memiliki aturan, Islam memiliki bimbingan. Bahkan di dalam tidur saja, tatkala kita bermimpi, apakah mimpi itu baik atau mimpi buruk, Islam juga memberikan bimbingan. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karenanya kita memahami bahwa Islam itu bukan hanya syariatnya, bukan hanya di dalam masjid. Ya, karena ada sebagian ingin memisahkan umat Islam dari syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka meminta atau menyampaikan bahwa agama itu hanya di dalam masjid. Di luar masjid tidak perlu pakai aturan agama. Ya, jangan dicampur adukan antara agama dengan misalnya negara, aturan. Maka ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang memberikan bimbingan dalam segala perkara. Jadi jika seandainya masalah buang hajat saja ada aturannya, bagaimana dengan masalah-masalah yang lainnya yang jauh lebih besar? Ya, masalah buang hajat saja, kita istinja kalau menggunakan batu, berapa butir batu, ya, menghadapnya mana arah yang boleh kita menghadap, mana arah yang tidak boleh kita menghadap, itu diajari. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari itu? Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah kebanggaan bagi kita umat Islam, karena agama yang kita anut, yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, datang dengan bimbingan dalam semua perkara yang kita butuhkan.
Dan hal yang seperti ini tidak akan kita dapatkan dalam agama yang lainnya kecuali agama Islam. Kita tidak akan dapatkan hal yang seperti ini dalam agama-agama yang lain kecuali dalam agama Islam. Maka ini sebuah kebanggaan bagi kita sebagai seorang muslim, karena semua yang kita butuhkan ada jawabannya dalam agama kita. Karenanya kita selalu memuji Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk Islam. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk ini. Ini sebuah kebanggaan yang kita miliki tatkala agama kita mengatur semuanya. Ya, dalam perkara yang mungkin dianggap remeh kecil oleh banyak orang, diatur oleh Islam, dan juga dalam perkara-perkara yang besar. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca dan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab buang hajat, aturan buang hajat. Ini semakin menumbuhkan kebanggaan kita terhadap Islam, sehingga membawa kita untuk menjadi seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kelima, ma yaqulu idza kharaja minal khala, adalah bab apa yang diucapkan tatkala seseorang itu selesai buang hajat dan hendak keluar dari tempat buang hajat. Hadis yang kemarin mungkin sempat kita bacakan, hadis Aisyah, di mana beliau berkata, Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar dari tempat buang hajat, maka kalimat yang beliau ucapkan adalah ghufranaka. Apa arti ghufranaka? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa memohon ampunan setelah buang hajat? Bukankah memohon ampun istighfar itu setelah kita melakukan maksiat? Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita memohon ampun kepada Allah karena nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita tidak akan sempurna kita bisa mensyukurinya. Ini makna yang pertama. Jadi ada sebuah kebaikan yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita, jumlahnya sangat banyak, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan ada keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala palingkan kita darinya, juga jumlahnya sangat banyak, yang kita juga tidak akan pernah mampu bisa menghitungnya. Maka untuk mensyukuri kebaikan yang Allah berikan yang jumlahnya banyak itu, dan mensyukuri keburukan-keburukan yang dipalingkan oleh Allah dari kita yang jumlahnya banyak itu, ya, ini merupakan sebenarnya sebuah kekurangan dari kita. Kita nggak akan pernah bisa mensyukurinya. Jadi mensyukuri nikmat yang Allah berikan dari kebaikan atau mensyukuri nikmat dari keburukan yang Allah palingkan, ini adalah sebuah keharusan sebenarnya. Wajib bagi kita mensyukuri nikmat tersebut. Tapi sebaik apapun syukur yang kita ikrarkan dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita buktikan bentuk syukur itu dengan amal ibadah kita kepada Allah, ini juga tidak akan pernah bisa menutupi kewajiban syukur yang harus kita lakukan. Sedangkan buang hajat, buang hajat ini merupakan nikmat. Kemarin kita sebutkan, bayangkan jika seandainya seseorang, waliyadzubillah, Allah Subhanahu wa taala halangi dia, Allah Subhanahu wa taala cabut darinya nikmat ini, sehingga ia tidak bisa buang hajat, ia tidak bisa buang air kecil misalnya. Apa yang terjadi? Sakit. Yang terjadi adalah sakit. Bahkan demi untuk agar sakit tersebut hilang dari dirinya, dia pasti rela
berkorban, menggunakan semua apa yang dia miliki dari harta yang selama ini dia kumpulkan untuk agar sakit itu hilang darinya. Tidak bisa buang air kecil 3 hari, tidak bisa buang air besar 1 pekan. Apa yang terjadi? Ya, padahal ini merupakan sebuah perbuatan yang mungkin adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Jadi tatkala seorang itu bisa buang air kecil, bisa buang air besar, ya subhanallah, nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Karena kalau ini ditahan oleh Allah akan terjadi masalah besar dalam hidup kita. Yang sebenarnya nikmat ini adalah nikmat yang wajib untuk disyukuri. Dan sebaik apapun syukur yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa memenuhi kesempurnaan bersyukur karena Allah mudahkan kita buang hajat. Karena tatkala kita keluar dari tempat buang hajat, kita mengatakan ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan darimu karena sesempurna apapun aku bersyukur atas karunia besar yang Engkau berikan, kemudahan yang seperti ini, aku tidak akan pernah mampu untuk melakukannya dengan baik. Maka aku mohon ampunanmu. Ini makna yang pertama kenapa kita keluar dari tempat buang hajat, kita memohon ampunan kepada Allah. Ghufranak, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Makna yang kedua ini disebutkan oleh para syurahul hadis, para pensyarah hadis dari ulama kita. Makna yang kedua, karena selama kita buang hajat, kenapa kita mohon ampun kepada Allah? Karena selama kita berada di dalam tempat buang hajat, ada aturan, di antara aturannya adalah tidak boleh berzikir kepada Allah. Tidak boleh berzikir kepada Allah. Ya. Maka para ulama mengatakan selama kita berada di dalam dan kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebenarnya adalah sebuah kekurangan dalam kehidupan kita. Maka tatkala kita keluar, kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah karena beberapa saat di dalam tempat buang hajat kita tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa di antara makna atau hikmah dianjurkannya kita keluar dari tempat buang hajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab yang ke-6, babun fin nahyi an istiqbalil qiblati bi ghaitin aw baulin. Bab tentang larangan menghadap kiblat tatkala buang air besar atau buang air kecil. Ya. Larangan menghadap kiblat. Yang dimaksud dengan kiblat adalah arah yang seorang tatkala salat menghadapnya. Arah tatkala seorang salat menghadapnya, yaitu mengarah ke arah Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah Al-Mukarramah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sahabat yang terkenal dengan kunyahnya bernama Khalid bin Zaid, kata Imam Tirmidzi. Wa Abu Ayyub ismuhu Khalid ibnu Zaid. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan menghadap kiblat tatkala buang air besar atau buang air kecil. Dan juga jangan membelakanginya. Jangan membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu. Akan tapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Nabi SAW memberikan bimbingan kepada para sahabat, kalau buang hajat jangan menghadap ke arah
kiblat dan juga jangan membelakanginya. Lalu bagaimana? Nabi SAW mengatakan syarriqu aw gharribu, menghadap ke arah timur dan menghadap ke arah barat. Paham hadisnya ya? Menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Kalau kita kaitkan dengan kita di sini menghadap ke arah timur, barat, ini tidak sesuai ya. Ini tidak sesuai. Karena arah kiblat kita adalah ke arah barat. Ini memberikan kepada kita sebuah faedah bahwa hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beberapa poinnya mesti kadangkala disesuaikan dengan kondisi saat itu. Kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kiblat Madinah mengarah ke arah selatan. Ya. Makkah itu arahnya di Madinah itu ke arah selatan. Ke arah selatan. Maka seorang yang buang hajat di kota Madinah, kalau ia menghadap ke arah selatan, berarti dia menghadap ke arah kiblat. Kalau dia menghadap ke arah utara, berarti dia membelakangi kiblat. Maka Nabi SAW berpesan untuk sahabat saat itu yang kiblatnya itu di arah selatan, maka Nabi SAW katakan menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Nah, kalau kita di sini karena arah kiblat kita adalah arah barat, maka tentunya yang dilarang itu menghadap timur atau menghadap barat. Karena kalau kita menghadap ke arah barat, ini berarti menghadap ke arah kiblat. Kalau kita menghadap ke arah timur berarti membelakangi kiblat. Maka kalau untuk orang-orang yang kiblatnya di arah timur atau di arah barat, maka yang harus dilakukan tatkala buang hajat adalah menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan faedah, hadis ini juga mengisyaratkan ya, apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina, antara timur dan barat kata Rasulullah SAW itu adalah kiblat. Yani di Madinah, konteksnya di Madinah. Jadi ini menentukan sebagai tambahan faedah, walaupun di sini ada sedikit khilaf kecil terkait dengan di saat kita mengerjakan salat, apakah kiblat yang kita menghadap kepadanya harus benar-benar mengarah ke posisi Ka'bah, ataukah cukup tatkala salat kita menghadap ke arah Ka'bah? Paham perbedaannya ya? Ka'bah itu bangunan yang lebarnya kurang lebih 14 kali 14 berapa gitu. Ini sebuah bangunan segi 4 yang tidak terlalu besar. Taib. Dan kewajiban bagi kita adalah tatkala salat menghadap ke arah Ka'bah ini. Dibedakan antara orang yang dekat dengan Ka'bah, bisa menyaksikan Ka'bah atau dekat di sekitar Ka'bah. Maka para ulama sepakat bagi mereka yang salat melihat Ka'bah dan dekat dengan Ka'bah, ia mesti salat dengan menghadap ke arah Ka'bah ini secara sempurna. Karena kita lihat bentuk saf kaum muslimin di Masjidil Haram dan di sekitarnya itu melingkari Ka'bah. Begitu safnya. Baik. Lalu bagaimana yang jauh? Bagaimana yang jauh? Apakah mesti salatnya juga seperti itu? Memang harus tepat menghadap ke arah Ka'bah ini. Di sini yang terjadi sedikit perbincangan di kalangan para ulama, khususnya kaum muslimin. Ada yang mengatakan, ya harus tepat. Harus tepat.
Karena kalau tidak, ntar kiblatnya mengarah ke arah sholat kita, akhirnya kalau ditarik lurus, garis lurus, tidak menghadap ke arah Ka'bah, tapi menghadap ke arah Jazair, arah Afrika. Ya. Ataukah kata sebagian para ulama cukup menghadap ke arah kiblat saja. Jadi kalau arah kiblat itu barat, ya cukup menghadap kemana? Ke barat. Kalau arah kiblat itu adalah selatan, cukup menghadap ke selatan. Ini adalah sebuah fenomena pembahasan yang dibahas ya para ilmuwan kaum muslimin, sehingga terjadi perbedaan ya, karena masjid itu kadangkala dibangun tidak dengan menentukan arah tadi. Artinya ya sudah karena arah kiblat adalah barat, ya sudah cukup mengarah kemana? Ke barat saja. Sehingga tatkala dicoba untuk diukur kembali arah kiblat, kiranya berbeda. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mesti digeser, ya, mesti digeser dan seterusnya. Baik, pertama kita katakan para ikhwah, kalau untuk memaskan ya, atau menjadikan arah kiblat itu tepat sebagaimana di Masjidil Haram di sana, ya nggak ada masalah. Ini merupakan perkara yang bagus saja. Tapi apakah kemudian orang-orang yang tidak melakukan itu kita anggap salatnya tidak sah? Karena merupakan salah satu di antara syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Lalu bagaimana dengan masjid-masjid yang tidak mau menggeser? Misalnya, sudahlah, yang penting arahnya arah barat, kita arah ke barat. Apakah kemudian salat mereka ini dihukumi salat yang tidak sah? Kemudian terjadi perdebatan sangat keras sampai mengatakan, ya kalau kalian pertahankan nggak sah salat kalian. Yang satu mengatakan kalian berlebih-lebihan dan seterusnya. Maka kita katakan para ikhwah dan akhwat, menjadikan arah salat kita sempurna sesuai mengarah ke arah Ka'bah, ini hal yang bagus. Tapi jangan kemudian kita ingkari bahwa di sana ada para ulama yang berpendapat cukup menghadap ke arah. Di mana arah kiblat? Barat. Kalau di negeri kita cukup menghadap ke arah barat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memang ingin menyesuaikan menghadap ke arah Ka'bah, maka posisi saf kita itu sebenarnya tidak tepat kalau posisinya lurus. Harus melingkar juga. Kenapa? Karena kita sebutkan tadi Ka'bah tadi lebarnya hanya 14, sekian saja. Lalu bagaimana kita sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri di lapangan yang begitu luas, safnya saja panjangnya sampai mungkin 200 meter. Jadi yang di ujung itu ngadapnya kemana? Saf yang paling ujung. Oke lah, saf yang radiusnya 14 atau 15 tadi tepat menghadap Ka'bah. Lalu yang di ujung tadi ngadapnya kemana? Maka kalau memang harus dipaskan sekali, maka posisi safnya harus seperti di Masjidil Haram. Baru tepat dia menghadap ke arah Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah itu. Tapi intinya ini adalah khilaf ya. Sedikit ada perbedaan di kalangan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Akan tapi ini tidaklah harus kemudian dibesar-besarkan. Ya kalau seandainya memang ingin menyesuaikan, silakan. Tapi jangan sampai demi untuk menyesuaikan ini akhirnya masjidnya dibongkar. Ya, ini udah nggak sesuai kiblatnya kita bongkar. Ya mungkin kalau seandainya masjid itu sudah lama atau jamaahnya sudah penuh, mendesak untuk dilakukan renovasi, ya lakukan. Tapi bukan hanya karena arah kiblatnya tidak tepat. Karena bisa diambil langkah-langkah tidak dengan merobohkan bangunan tersebut. Karena tatkala kita membangun masjid dari infak kaum muslimin, ini amanah. Ini amanah. Kalau seandainya nanti kita robohkan, maka secara garis besar ya kita katakan bahwa pahala atas amal mereka itu sudah ada di sisi Allah insyaallah. Akan tetapi ya tentunya amal jariahnya dengan dirobohkannya harta yang dia infakkan itu ya sedikit banyak berakhir karena sudah tidak ada. Ya, jadi demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena Nabi SAW mengatakan untuk Madinah antara timur dan barat yang menghadap ke arah selatan itu adalah arah kiblat. Antara timur dan barat yang menghadap ke arah selatan itu semuanya dianggap sebagai arah
kiblat. Maka di negeri kita antara selatan dan utara yang menghadap ke arah barat itu semua dihukumi sebagai arah kiblat. Ya, maka tidak boleh dalam hadis ini kita menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat tatkala buang hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, kemudian buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Kenapa? Karena ini sebuah penghormatan terhadap arah, jihad. Ya, ini menghormati arah yang Allah perintahkan kita untuk salat dengan menghadapnya. Ya. Jadi salat itu kita menghadap ke arah kiblat bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Hajar Aswadnya, akan tapi itu adalah arah yang Allah perintahkan kita menghadap ke sana. Ya, jadi jangan disalahpahami. Ada sebagian mengatakan bahwa kita sholat karena Ka'bah. Lalu kalau seandainya Ka'bah tidak ada, misalnya nih, kemana kita harus menghadap? Tetap menghadap ke arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bantahan orang-orang Yahudi yang dahulu, awal mula kita sholat bersama Nabi SAW dahulu di zaman beliau, kaum muslimin itu sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Salat menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagaimana kiblatnya semua para nabi. Kemudian Allah SWT rubah kiblat tersebut. Allah perintahkan kaum muslimin salat menghadap ke Ka'bah. Orang Yahudi mengatakan kali itu, ini apa Muhammad? Nih. Tidak konsisten ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah yang memerintahkan kita menghadap ke arah kiblat. Kalau seandainya Allah perintahkan kita menghadap ke atas waktu sholat, kita hadap ke atas. Kalau kita disuruh menghadap ke bawah, kita hadap ke bawah. Bukan masalah ada Ka'bah atau tidak adanya Ka'bah, tapi ini perintah Allah. Ya, ini perintah Allah. Allah perintahkan kita menghadap ke arah Ka'bah, kita lakukan. Tapi bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu yang kita semua tahu didatangkan dari surga, yang awal mulanya putih bersinar seperti batu surga, tapi kemudian batu ini berubah warna menjadi hitam karena dosa orang-orang yang menyentuhnya. Karena orang yang menyentuhnya datang dengan membuat dosa yang banyak. Jadi tatkala disentuh, dicium, akhirnya batu yang tadinya putih bercahaya berubah karena dosa orang-orang yang menyentuhnya, berubah hitam. Ini batu tatkala tawaf disunnahkan untuk dicium, disunnahkan untuk disentuh kalau bisa dicium. Ya, taib. Apakah mencium batu ini karena batu ini datang dari surga, ataukah batu ini punya kekuatan tersendiri, atau keyakinan-keyakinan yang lain? Umar bin Khattab mengajari kita bahwa batu ini dicium karena Rasulullah menciumnya. Ya, makanya kalau seandainya batu-batu yang lain tidak dicontohkan untuk dicium, nggak usah dicium. Ya, karena Nabi menciumnya, kita cium. Apa kata Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad? Inni a'lam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltu. Sungguh saya tahu engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan bahaya kepadaku. Batu, sekalipun batu dari surga, apalagi batu dari Binjai, nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Saya tahu engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menimpakan bahaya kepadaku. Tapi kenapa aku harus menciummu? Kalaulah bukan karena Rasulullah SAW aku lihat, kalaulah bukan aku pernah melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan pernah mencium untuk selamanya. Jadi masalah batu itu dicium atau disentuh karena Nabi contohkan, bukan karena batu itu. Makanya salah ada sebagian kemudian
Semua dinding Ka'bah dia ciumi. Hah? Oh, dinding Ka'bah dia ciumi. Ini kan menunjukkan cinta, Ustaz. Benar. Cinta itu harus ditunjukkan juga dengan cinta yang benar. Jadi cinta itu kalau buta bahaya. Ya. Kadang yang dicintai pun malas dia kan gitu kan. Ya. Kita mencintai seseorang, berlebihan cinta kita. Mungkin yang dicintai juga malas lihat kita. Terlalu apa kata orang? Hah? Over. Hah? Lebay. Lebay kali cintamu itu kan gitu kan. Nah gitu. Jadi harus ada caranya. Ya. Yang dicium itu hajar aswad. Sampai rukun Yamani saja itu sunnahnya bukan dicium, tapi disentuh, diusap. Ya, ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Jadi ini hal yang hendaknya kita camkan bersama ya, terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus mengarah kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penghormatan arah. Menghormati arah salat kita, sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita tatkala buang hajat menghadap kepadanya atau membelakanginya. Baik, kemudian Al-Imam Tirmidzi membawakan beberapa perkataan para ulama terkait dengan masalah fikih ini tentang menghadap kiblat, membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Qala Abu Abdullah Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sebelumnya Abu Ayyub berkata, faqadimna Syama fawajadna marahidha qad buniyat mustaqbal al-qiblah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Sebelum kita baca apa yang dinukil oleh Imam Tirmidzi dari perkataan para ulama terkait dengan hukum menghadap atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat, beliau mengatakan Abu Ayyub rawi hadis yang bernama Khalid bin Zaid. Ini sahabat terkenal ya, karena rumah beliau dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat untuk menginap pertama kali tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, sampai beliau membangun rumah beliau dan istri-istri beliau. Jadi rumah Abu Ayyub dijadikan sebagai tempat tinggal sementara oleh beliau alaihi salatu wassalam tatkala beliau sampai di Madinah. Abu Ayyub berkata, faqadimna Syama. Kemudian kami berpindah ke negeri Syam, datang ke negeri Syam. Fawajadna marahidha, kami dapati tempat-tempat buang hajat di Syam itu telah dibangun dengan menghadap ke arah kiblat salat kita. Ya, karena mereka tidak memperhatikan aturan, karena memang Syam itu dahulu adalah negeri, daerah yang dikuasai oleh orang-orang Nasara, sehingga tidak ada aturan gitu. Maka tatkala Abu Ayyub bersama dengan kaum muslimin pindah ke Syam, didapati tempat-tempat buang hajat itu bangunannya itu mengarah, tatkala kita buang hajat di dalamnya mengarah ke arah kiblat. Fananharifu anha, maka kami pun berpaling darinya. Artinya kami tatkala buang hajat berusaha untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah bukti bahwa tempat buang hajat itu hendaknya diperhatikan arahnya. Ya. Jadi apa namanya, klosetnya itu, tempat duduknya itu, tempat jongkoknya itu hendaknya posisinya kalau di negeri kita menghadap ke arah selatan atau utara. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya kita sudah sebutkan berkaitan dengan menghormati dan memuliakan arah salat kita. Baik, kemudian Abu Abdullah Syafi'i berkata, innama ma'na qawli qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu qiblata bighaitin wala baulin wala tastadfiruha innama hadha fil fayafi fa amma fil kunufi al mabniyati lahu
rukhsatun fi ayyastaqbilaha. Pendapat yang pertama mengatakan larangan ini, kata Imam Syafi'i, berkaitan dengan buang hajat di tempat terbuka. Ini pendapat yang pertama. Jadi dilarang menghadap ke arah kiblat, dilarang membelakangi kiblat kalau kita buang hajatnya di tempat terbuka. Ya. Maksudnya tidak di dalam bangunan. Adapun di tempat-tempat yang dibangun, artinya ditutup dengan dinding dan yang lainnya, al-mabniyah lahu rukhsah fi ayyastaqbilaha. Maka di sini ada rukhsah, keringanan, boleh menghadap kiblat. Ini pendapat yang pertama. Jadi larangan yang kita bacakan di atas menurut al-Imam Syafi'i rahimahullah hanya berlaku larangan tersebut di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup larangan itu tidak berlaku. Pendapat yang kedua, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innamar rukhsah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi istidbaril qiblah bi gha'itin aw baulin, fa amma istiqbalul qiblah fala yastaqbiluha. Keringanan terkait dengan buang hajat mengarah ke arah kiblat ini yang dibolehkan itu kalau membelakangi. Boleh kalau di dalam bangunan boleh, tapi hanya membelakanginya saja. Jadi kalau seandainya kita buang hajat, boleh kaitan dengan kiblat itu kalau kita menghadap ke arah timur. Berarti arah barat kita belakang atau di belakang kita. Tapi kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan kalau seandainya kita menghadap walaupun dalam bangunan, arah hadap kita itu mengarah ke barat, itu tetap tidak boleh walaupun di dalam bangunan. Ya. Nampak perbedaannya antara perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau di luar bangunan menghadap membelakangi tidak boleh. Kalau di dalam bangunan boleh, nggak ada larangan. Jadi konteks hadis ini berkaitan dengan di luar, ya, di tempat yang tidak ada bangunan. Baik, adapun Imam Ahmad mengatakan kalau di luar jelas sepakat tidak boleh. Di tempat yang di luar bangunan tidak boleh. Tapi kalau di dalam buang hajatnya di tempat yang tertutup ada bangunannya, maka Imam Ahmad mengatakan yang dibolehkan hanya membelakangi, kalau menghadap juga tidak boleh. Ini dua pendapat, ya, dua pendapat. Akan tapi tetap para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, nanti akan kita bacakan hadis berikutnya berkaitan dengan sisi pendapat kenapa dibolehkan di luar, kenapa dibolehkan di dalam bangunan dan tidak boleh di luar bangunan. Ini ada riwayat yang berbicara tentang masalah ini. Tapi tetap kita katakan bahwa jika seandainya pun ada ulama yang membolehkan menghadap ke arah kiblat di dalam tempat buang hajat yang di dalam bangunan, tetap lebih baik kita memuliakan arah kiblat. Keluar dari perbedaan para ulama. Karena kalau seandainya kita tempat buang hajat kita di dalam bangunan tertutup, ya, kita menghadap atau membelakangi kiblat, ada nggak ulama yang menyalahkannya? Ada tidak? Ada. Ya, karena sebagian ulama mengatakan sekalipun dalam bangunan tetap tidak boleh membelakangi, tidak boleh menghadap. Makanya kita ambil pendapat yang kita melakukan sebuah sikap yang tidak disalahkan oleh ulama manapun. Jadi kalau membangun, ya, arah tempat buang hajat tadi arahkan ke arah selatan atau ke arah utara. Ini aman. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian bab ke-7, bab maja'a fi rukhsah fi dzalik. Bab pembahasan tentang keringanan dalam masalah menghadap kiblat dalam buang hajat. Hadis yang pertama disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi baulin fara'aituhu qabla an yuqbada bi 'amin yastaqbiluha. Jabir berkata, Nabi melarang kami menghadap ke arah kiblah tatkala buang air kecil, tapi aku lihat beliau 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau menghadap ke arah kiblat.
Jadi ini dibawakan mengisyaratkan pendapat sebagian para ulama bahwa larangan ini sudah dihapus. Larangan ini sudah dihapus. Ya, tapi ini silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian hadis yang ke-10, secara sanad beliau sebutkan di sini lemah. Abu Qatadah berkata, "Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabulu mustaqbilal qiblah." Aku melihat, kata Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian hadis ke-11, hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar, "Raqitu yawman ala baiti Hafsah." Suatu hari aku naik ke rumah Hafsah, istri Nabi, dan Abdullah bin Umar adalah adiknya. Jadi Hafsah binti Umar adalah kakaknya Abdullah bin Umar. Jadi pada suatu hari Abdullah bin Umar naik ke atas loteng rumah, ya, ada sebuah kebutuhan dan seterusnya. Tanpa sengaja dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, mustaqbil Syam, mustadbiral Ka'bah. Posisi Rasulullah SAW kala itu menghadap ke arah Syam, membelakangi apa? Ka'bah. Ini dalil yang dipakai Imam Ahmad tadi, kalau menghadap tidak boleh walaupun dalam ruangan, tapi membelakangi boleh. Karena membelakangi jauh lebih ringan daripada menghadap. Jadi intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini beberapa dalil yang kemudian terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang bolehkah kita membelakangi atau menghadap kiblat buang hajat di dalam bangunan. Adapun kalau di luar bangunan jelas tidak boleh, ya. Namun kalau di dalam bangunan terjadi apa? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi tetap kita katakan yang lebih aslam, yang lebih selamat adalah tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat dimanapun kita buang hajat. Apakah di dalam bangunan atau di luar bangunan. Itu jauh lebih selamat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ke-8. Bab larangan anil bauli qa'iman. Bab larangan kencing berdiri. Bab larangan kencing berdiri. Aisyah berkata, "Man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu, makana yabulu illa qa'idan." Aisyah berkata, barang siapa menyampaikan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil berdiri, fala tusaddiqu, maka jangan kamu percaya. Jangan kamu percayai dia. Maka yabulu illa qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buang air kecil kecuali jongkok. Ya, kecuali apa? Jongkok. Kemudian beliau bawakan Abdullah bin Umar dari Umar, dia berkata, Umar berkata, Rasulullah melihatku buang air kecil berdiri. Faqala ya Umar, la tabul qa'iman. Nabi SAW berkata, wahai Umar, jangan buang air kecil sambil berdiri. Duduk atau jongkok. Fama bultu qa'iman ba'du. Umar mengatakan, semenjak itu saya tidak pernah kencing berdiri. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam asar disebutkan Imam Tirmidzi, Umar mengatakan semenjak aku masuk Islam, aku tidak pernah lagi kencing berdiri. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan wa ma'na nahyi 'anil bauli qa'iman ala ta'dib la ala tahrim. Beliau mengatakan larangan kencing berdiri ini adalah ta'dib, mengajarkan adab, bukan untuk menetapkan hukum haram. Jadi yang baik, yang sesuai dengan adab, kencing itu jongkok, tidak apa? Berdiri. Tapi kalau ada yang kencing berdiri, apakah dia melakukan perbuatan haram? Jawabannya tidak. Ini kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Karenanya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, inna minal jafa an tabula wa anta qa'im. Termasuk di antara adab yang tidak baik adalah engkau kencing sambil berdiri. Ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Dan ini tentunya sesuai ya dengan
apa namanya, kesehatan, sesuai dengan adab yang diketahui oleh banyak orang, bahwa buang air kecil itu memang bagusnya sambil jongkok, tidak berdiri. Cuman masalahnya kadang di beberapa tempat memang didesainnya memang harus berdiri kan gitu. Ya, di beberapa tempat memang didesain memang berdiri. Ya. Yang lebih parah lagi sebenarnya udah berdiri kadang nggak ada sarana untuk istinja. Ini lebih parah itu. Kalau masalah istinja, ini haram tidak istinja. Kalau masalah berdiri atau jongkok ini sesuai adab saja. Tapi kalau tidak istinja, haram tidak istinja. Ya, karena kebanyakan siksa kubur itu terjadi dikarenakan seorang buang hajat dan tidak istinja. Ini Nabi SAW katakan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindung kalian dari siksa kubur. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Istanzihu minal baul." Istinjalah kalian tatkala kalian buang air kecil. Istinja, buang air kecil, karena sesungguhnya mayoritas siksa kubur dikarenakan tidak istinja tatkala buang air kecil. Ini adab yang hendaknya diperhatikan, dan kita berbicara kepada seluruh kaum muslimin. Tatkala buang air kecil, istinja, bersihkan sisa-sisa najis tersebut. Jangan kencing kemudian selesai begitu saja. Ini menyebabkan seorang itu akan disiksa di mana? Di kuburnya. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, marran Nabi SAW biqabrain. Nabi SAW melewati dua buah kuburan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang di dalam kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan perkara yang sulit untuk melakukan atau sulit untuk meninggalkan. Keduanya disiksa karena sebenarnya perkara yang mudah sekali untuk dilakukan. Kemudian Nabi SAW berkata, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun orang yang pertama, kenapa disiksa di kuburnya? Karena ia tidak istinja, tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Nah ini dia. Jadi kalau berdiri atau duduk dalam buang air kecil, ini adab. Baiknya itu duduk. Kalaupun berdiri tidak berdosa, bukan haram pembahasannya. Ini dianjurkan seperti itu. Tapi terkait dengan istinja ini wajib. Wajib, harus istinja. Dan ini diajarkan kepada generasi. Ya. Karena kebaikan itu karena kebiasaan saja kan gitu kan. Al khairu ada, kebaikan itu hanya pembiasaan saja. Tatkala kita punya anak naik kendaraan sesak, berhenti pinggir jalan, suruh kencing situ, kemudian selesai suruh naik lagi. Ini kan pembiasaan kan gitu kan. Sehingga nanti dia juga seperti itu kalau sudah besar. Sesak sudah, di mana dia sesak di situ dia kencing, kemudian selesai gitu. Apa susahnya berhenti mungkin di pom bensin? Nah, kalau di masjid, ditutup pagarnya Ustaz kan gitu kan. Pom bensin lah. Ya, bayar Ustaz. Cuman 2.000-nya. Ya, kalau nggak ada uang pun bisa mohon maaf, ya kan? Maklumnya. Ya, tapi ini ada. Sak kencing, dah tembakkan di situ, udah selesai. Ini tidak bagus ya dalam adab, dan juga bertentangan dengan agama kita. Nanti juga ada kaitannya dengan masalah aurat. Ya. Nabi SAW kalau beliau mau buang hajat nanti di hadis ke-14, kalau beliau hendak buang hajat dulu tidak ada tempat-tempat buang hajat tertutup seperti kita sekarang, tapi menjauh dari kerumunan manusia, jauh ya. Itu pun tatkala sudah jauh sekali, orang sudah hampir dikatakan nggak ada lah kan gitu kan. Tapi tetap Nabi SAW tatkala beliau buang hajat, kata Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah yang selalu mendampingi Nabi dimanapun, beliau tatkala buang hajat, tatkala jongkok, kapan beliau lepas kainnya? Tatkala sudah benar-benar jongkok dan mendekat ke bumi.
Kenapa tidak buka dulu? Kan lebih enak gitu kan. Kenapa? Karena takut, tetap ditakutkan ada orang yang melihat. Jadi Islam itu memang mengajarkan kita untuk menjaga agar aurat itu tidak terlihat. Hatta sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini tetap harus menjaga aurat. Jadi kalau seandainya anak tadi dibiasakan, dah kencing situ saja. Kan membiasakan auratnya terlihat. Apa yang terjadi? Itu sudah besar pun nggak malu dia. Di samping kiri ban saja kan gitu ya. Ini adab Islam. Kita cerita adab Islam. Karenanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pernah Imam Mubarak mengatakan, kalian itu lebih butuh adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Kalian lebih butuh adab daripada ilmu. Karena kalau ilmu banyak, adab nggak ada, rusak, jelek ilmu itu. Coba misal nih, waliyadzubillah, ingin hafal 1000 hadis misalnya, tapi kencing pinggir jalan. Kira-kira gimana? Jelek kan jadinya. Masa ini? Buruk deh jadinya. Karena ini adab, subhanallah. Sangat diajarkan. Bahkan mereka mengatakan, kami dulu belajar ilmu itu, belajar adab itu 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun aja. Adab kepada diri, adab kepada Allah, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada orang yang lebih kecil dari kita, adab kepada orang yang berilmu, adab kepada tetangga. Ini semua adab Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik saja. Ya, adab ini subhanallah. Imam Malik bin Anas rahimahullah, tatkala beliau masih kecil dan ingin belajar kepada gurunya Rabi'at Ar-Ra'i sebelum subuh, berangkatnya itu asal-asalan gitu. Maka sang ibu mengatakan, tunggu dulu kata sang ibu. Kemudian tengoknya, bajunya belum rapi, dirapikan. Sorbannya belum rapi, dirapikan. Kemudian pegang buku seperti ini. Kemudian kata ibu mengatakan, belajar engkau dari adab gurumu dulu sebelum kau mengambil ilmunya. Seperti ini engkau berangkat dengan adab yang sempurna. Jadi ini belajar adab. Jadi dibiasakan anak tersebut untuk menutup aurat. Malu kalau seandainya auratnya dilihat. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib, anak putri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita dengan wanita-wanita muslimat, istri-istri dari ayahnya. Dia mengatakan, termasuk di antara perkara yang saya takutkan, saya masih bingung itu nanti gimana tar kalau seandainya saya meninggal, kata Fatimah ini radhiyallahu anha. Kalau saya mati nanti, kalau saya meninggal nanti, tubuh saya itu akan diletak di atas keranda. Kemudian tubuh saya akan dilihat banyak laki-laki gitu. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, orang yang meninggal dibawa ke kuburan itu hanya diletakkan di atas tandu yang tidak ada tutupnya gitu. Jadi sekitar ditutup dengan kain. Laki-laki perempuan sama. Kalau sekarang kita lihat, bagi antum yang mungkin pernah ke sana, kerandanya itu tidak tertutup. Kalau untuk laki-laki pernah lihat deh. Jadi kerendanya bukan seperti kerenda kita. Kalau kerenda kita kan laki-laki perempuan kan ditutup. Kalau di sana kerenda laki-laki itu seperti zaman Nabi SAW. Jadi terbuka gitu, nggak ada pakai tutupnya. Jadi sekedar diletakkan di atas tandu, kemudian diikat, ditutup dengan kain, kemudian dibawa. Kalau ada gitu praktekan di sini gimana kira-kira? Tutup kepala semua orang mungkin ya? Karena takut kesambet ya. Pakai kerenda saja banyak orang takut ya. Anak kecil ditutupi ya banyak kepalanya. Kadang dulu kita waktu kecil gitu kan bingung juga, kok mesti ditutup kepalanya. Kalau dulu ada dilempar uang-uang apa? Itu katanya harus dicuci dulu sama ya kan, untuk menghilangkan apanya? Sialnya ya. Sawan. Tapi kenapa mesti ditutup? Ya, Allahu a'lam, mungkin karena kebiasaan saja. Tapi kalau di sana itu memang nggak pakai penutup, dibuka gitu saja. Apakah salah pakai penutup? Ya enggak.
Tapi kita ingin menjelaskan begitulah yang dilakukan di sana. Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha, kala itu bingung dia, nanti kalau saya meninggal, saya setelah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, diletakkan di atas tanduk, kemudian keluar rumah dengan posisi tubuh saya bisa dilihat oleh manusia. Jadi lekuknya itu bisa nampak oleh laki-laki. Ini gimana lah nanti kalau saya udah mati kayak gitu? Malunya gimana? Lu masih mikir malu? Padahal sudah apa? Meninggal. Malu kan, rasa malu kan ada tatkala kita masih hidup. Tapi begitulah rasa malunya. Auratnya itu walaupun tidak langsung dilihat, sekedar lakukan saja, tapi dia berpikir nanti kalau saya meninggal itu gitu, gimana ya malunya. Nah ini subhanallah. Ini sifat pendidikan yang dibangun oleh Nabi dalam rumahnya. Sehingga apa kata Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang pernah hijrah ke Habasya seperti Ummu Habibah, kamu mau kami kasih tahu tentang bagaimana kerendah di sana? Yang kalau mereka meninggal pakai tutupan kayak kerendah kita sekarang, ditutup ya, maka dicontohkan, wah alhamdulillah katanya, tenang saya, ntar kalau saya meninggal gini kan ya, jadi tetap tertutup. Sehingga kalau di sana yang perempuan itu pasti ada tutupnya, kalau laki-laki enggak. Jadi sekedar letakkan di tandu, diikat di bawah, nampak gitu, enggak pakai tutup ya, tutupnya sekedar kain saja. Yang saya maksudkan di sini adalah begitulah hal yang hendaknya ditanamkan agar generasi kita itu malu auratnya apa? Terlihat. Ya, sekarang malah malu kalau auratnya tertutup, terbalik. Terbalik. Kalau auratnya tertutup malu. Pakailah jilbab, malulah. Hah? Terbalik kan? Coba pakai jilbab, malulah, malu pakai jilbab, males lah kan. Loh, nutup aurat kok malah malu. Nanti poin hadis ke-14 kita akan kaitkan dengan syaitan menjerumuskan nenek moyang kita Adam dan Hawa dari surga sehingga auratnya terlihat. Ini diantara proyek besar syaitan agar aurat-aurat manusia itu terbuka. Dan dia telah berhasil. Ya, targetnya telah tercapai sehingga akhirnya banyak kaum muslimin, banyak kaum muslimat yang tidak memperhatikan apa? Aurat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal berkaitan dengan adab yang hendaknya diperhatikan. Buang air besar dan buang air kecil sambil jongkok, ini adalah adab. Dan walaupun berdiri ini tidak sampai ke tingkat haram, akan tapi pertama yang harus kita perhatikan masalah aurat tadi, istinja, kemudian aurat, ini hendaknya diperhatikan. Ya, karena ini merupakan adab yang Islam datang dengannya. Ya, adab yang Islam datang dengannya yang hendaknya kita muliakan, kita amalkan. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan bab ke-9 hadis ke-13 biidznillah tabaraka wa taala. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.